Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu online GKI Kelapa Cengkir. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara putra bangsa Sinlai dengan Saudari Anggita Rahmi Ramdhani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 9 pagi dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Pentakosta. Dalam ibadah Pentakosta GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 4 di belakang nominal yang ditransfer. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Pentakosta pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta yang merupakan puncak dari masa Raya Paskah yang agung. Pentakosta sendiri memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus dalam setiap orang percaya yang berkumpul di Yerusalem sehingga melahirkan gereja. Kita merayakan bagaimana Roh Kudus dengan kuat kuasanya dapat membentuk gereja yang kokoh, mempersatukan para pengikut Yesus yang berbeda-beda. Mari kita bersukacita atas apa yang telah diperbuatnya, seperti yang terdapat dalam Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Janji Allah
Pertolongan kita ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom saudaraku, tema ibadah pada hari ini yaitu Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Ingin mengajak kita untuk mengetahui bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan penghiburan, dan sekaligus memanggil kita selaku anak-anak Allah untuk memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam menjalani kehidupan saat ini. Dia memberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan telah katakan kepada kita. Itulah janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Datanglah ya Roh Kudus, masuki hati umatmu, dan kobarkan kami dengan api kasih-Mu.
Saudaraku, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Kristus yang hidup, yang telah menganugerahkan Roh Kudus atas kami, ampunilah setiap kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, apabila kami masih sering mendukakan hati-Mu, di saat kami lalai untuk mengikuti jalan-Mu, di saat hidup kami tidak memuliakan-Mu, di saat hidup kami mengalami berbagai kehancuran. Sesungguhnya roh kebenaran itu telah bekerja dalam hati kami. Akan tetapi, kami lebih sering mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Dan kami terus mengikuti jalan yang kami anggap paling benar. Ampunilah kami ya Tuhan, segarkan
dan baharuilah kami dengan Roh Kudus, supaya kami teguh terhadap godaan dunia dan hidup kami benar di hadapan-Mu. Amin. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall fresh on me. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Roma 8 ayat 14 dan 17 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai damai diberi, nanti ombak kan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai damai diberi, nanti ombak kan
masa gelap menudungi dunia, kebenaran ditegakkannya. Oleh Roh Kudus hiduplah gereja, api pembaru terus nyala. Lalu datang masa kebangunan, umat beriman berdoa. Oh, sekali lagi kami perlukan api kudus dari surga. Roh Kudus datang, terangilah, penuhinya kasih dan kuasa-Mu. Di hati kami Kau bekerja. Mari Roh Kudus, bangkitkan gereja-Mu. Roh Kudus datang, terangilah, penuhi dengan kasih dan kuasa-Mu. Di hati kami Kau bekerja. Mari Roh Kudus, bangkitkan gereja-Mu. Bangkitkan gereja-Mu. Bangkitkan gereja-Mu. Marilah saudaraku, saat ini kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami melalui pertolongan Roh Kudus yang juga menuntun kami. Kami percaya hati kami diubahkan. Kami yang juga rindu untuk dibentuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Di tengah segala masa lalu, di tengah segala luka dan sakit hati yang kami alami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menuntun kami dan mengubah kami menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu. Maka biarlah saat ini firman Tuhan juga terus meneguhkan kami, membuat pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat dirasakan oleh sesama kami. Bimbinglah kami saat ini, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil dalam ibadah Pentakosta ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 26 hingga 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4 hingga yang ke-15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pasal 16 ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau
aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Datang ya datang Roh Kudus, kami perlukan Engkau. Datang dengan penuh kuasa, datang dengan kasih-Mu. Datang ya datang Roh Kudus, kami perlukan Engkau. Datang dengan penuh kuasa, datang dengan kasih-Mu. Saudaraku, di dunia ini kita mengenal dengan istilah backup. Backup juga terjadi di dalam banyak hal. Di saat kita misalnya punya data atau yang sedang kita kerjakan proyek kita di laptop atau komputer kita melakukan backup. Kita mungkin membackup-nya dengan USB. Kita mungkin masukkan ke cloud kita. Kita membackup data penting itu supaya kalau ada apa-apa dengan perangkat kita, laptop ataupun komputer kita, maka kita masih memiliki data yang penting itu di tempat lain karena kita sudah membackup-nya. Kedua, saudaraku, mungkin dalam kehidupan kita juga melakukan backup dalam bentuk tabungan. Kita berusaha menyimpan dana untuk segala keperluan di masa depan. Tidak kita gunakan sekarang, tapi kita punya tujuan untuk menggunakannya kelak. Supaya kelak apa yang kita kumpulkan, apa yang kita investasikan, dapat kita gunakan dengan tepat. Dan mungkin ada juga yang melakukan backup dalam bentuk asuransi. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu, kita punya cadangan, punya backup ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan menariknya saudara-saudara, kalau bicara backup ini, bicara juga kadang soal keamanan. Wah, kalau orang biasa istilah Jawa,
backingan gitu ya, ada backingannya. Ada yang jagain kalau ada apa-apa. Backup juga kadang dalam bentuk orang dalam. Wah, saya juga nggak tahu yang dimaksud orang dalam seperti apa gitu ya. Ataupun orang atas. Mungkin punya posisi, status, jabatan tertentu. Sehingga dia tidak takut menghadapi segala resiko yang ada. Segala hambatan yang ada. Karena ada backupnya. Nah, ini menarik saudaraku kalau kita menyoroti hal ini. Ternyata backup itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Terlebih lagi pada saat-saat di mana backup itu digunakan. Dan hal yang tidak kita inginkan bisa kita cegah karena ada backup itu tadi. Apapun tadi bentuk dari jenis backupnya. Nah, jangan-jangan saudaraku, cara pandang kita terhadap Roh Kudus demikian. Jangan-jangan kita menganggap Roh Kudus ini hanya backup kita aja. Hanya ada di belakang kita aja, kalau misalnya kita jatuh, ya harusnya Roh Kudus yang menopang saya. Kalau kita lagi ada masalah dan jalannya buntu, harusnya Roh Kudus yang membukakan jalan supaya jalan kita bisa lancar kembali. Jangan-jangan kita hanya memandang Roh Kudus sebagai backup kita saja, saudaraku. Atau terlebih lagi, mungkin kita juga memandang Yesus hanya sebagai backup, hanya sebagai backingan kita saja. Dan menurut saya, para murid juga memandang Yesus sebagai backupnya. Meskipun juga sebagai guru, panutan yang ada di depan. Tapi para murid merasakan, tahu betul bagaimana kuasa Yesus, kemesiasan Yesus yang luar biasa. Sehingga para murid merasa punya backup yang luar biasa. Apakah demikian, saudaraku, konsep beriman kita, sehingga menganggap Tuhan kita itu hanya sebagai backup kita saja? Apakah hanya itu perannya? Saya tidak mau mengecilkan juga bentuk backup itu. Tentu backup itu juga penting. Tapi apakah hanya itu saja? Pertanyaannya menjadi demikian. Dan mari kita belajar pada hari ini, di hari Pentakosta ini, saudaraku. Di saat kita mempelajari karakter dari Roh Kudus yang sebetulnya, saudaraku, begitu kuat, begitu luas, dan begitu merasuk di dalam kehidupan. Bahkan saya sering mengatakan bahwa Roh Kudus itu bagaikan nafas yang kita hembus keluarkan dan kita hirup masuk ke dalam, yang memberikan kehidupan dalam diri kita. Yang di perjanjian lama sering disebut sebagai ruach, pondasi kehidupan. Itu makna esensi dan terdalam dari Roh Kudus. Namun bacaan Injil pada hari ini, saudaraku, kita melihat ternyata ada peran Roh Kudus yang lain. Dan ini yang menarik, saudaraku. Mari kita lihat, saudaraku. Di ayat yang ke-7 ada pernyataan Yesus yang cukup menarik, dikatakan demikian. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, kenapa Yesus mengatakan kalau dia pergi itu jauh lebih baik? Bukankah kita menginginkan lebih baik itu Yesus ya tetap ada bersama-sama dengan kita? Itu juga yang diinginkan oleh para murid, saudaraku. Kalau bisa ya Yesus itu tidak menderita dan mati. Kalau bisa Yesus itu tetap bersama-sama dengan kami. Itu yang diinginkan oleh para murid dan juga mungkin kita. Tapi Yesus menyatakan hal yang penting di sini, saudaraku, bahwa lebih baik, akan menjadi lebih baik jika Yesus pergi. Kenapa? Karena, saudaraku,
Yesus itu punya keterbatasan sebagai manusia. Yesus terbatas secara waktu, Yesus terbatas secara tempat sebagai manusia. Maka saudaraku, saat Yesus mengatakan lebih baik aku pergi, jikalau aku pergi, maka akan ada yang diutus. Penghibur, Roh Kudus itulah. Roh Kudus yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu, bisa ada di mana saja dan kapan saja. Jadi Yesus justru menyiapkan yang lebih baik. Dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Jadi punya makna yang lebih besar, saudaraku. Dan nampaknya saudaraku, kalau kita melihat ini kan pidato terakhir Yesus di hadapan para murid. Yesus menyiapkan sedemikian rupa. Bagaimana Yesus juga menyadari kekalutan para murid nanti kalau ditinggalkan oleh dirinya. Maka mulai dari sejak dini, Yesus sudah menyiapkan terlebih dahulu, saudaraku. Bagaimana nanti yang harus dihadapi oleh para murid. Maka Yesus mengatakan ini supaya mereka tidak lantas menjadi khawatir, takut menjalani kehidupan. Roh Kudus akan menyertai sebagai penolong, penghibur, dan juga roh kebenaran. Nah, apa yang kita baca pada hari ini, saudaraku, kita melihat lebih tepatnya Roh Kudus sebagai roh kebenaran, pneuma aletheia, saudaraku. Roh yang menyadarkan, membuat kita mengerti akan yang namanya kebenaran. Dan yang pertama, saudaraku, kita baca bagaimana tadi Roh Kudus menyadarkan akan yang namanya dosa. Digunakan dengan kata insyaf, supaya kita insyaf akan dosa kita. Kenapa ini penting, saudaraku? Banyak orang yang di saat sudah terjerat dalam satu dosa, saudaraku, akan sampai pada titik dia melakukan dosa itu berulang-ulang sampai merasa tidak berdosa lagi, sampai merasa tidak bersalah lagi, padahal itu tetaplah dosa. Nah, Roh Kudus menyadarkan akan jeratan-jeratan dosa dalam hidup seseorang. Oh, ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu termasuk korupsi. Ternyata termasuk penipuan. Ternyata apa yang sudah saya kerjakan selama ini itu merugikan orang lain sedemikian rupa. Ternyata selama ini apa yang saya ucapkan yang nampaknya bercanda biasa saja, itu merendahkan dan mendiskriminasi, juga melukai. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa ternyata itu salah. Ternyata itu dosa. Maka saudaraku, kita bersyukur jikalau dalam kehidupan kita ada titik-titik di mana kita tiba-tiba siuman, seperti tertampar dan sadar bahwa loh, ternyata ini dosa. Melalui pengalaman apapun atau mungkin melalui khotbah apapun dan dimanapun, saat kita disadarkan, saudaraku, disitulah Roh Kudus sedang bekerja dalam diri Anda dan menginsyafkan dosa Anda, saudaraku. Membuat Anda sadar akan dosa itu. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus mencelikkan kebenaran tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Roh Kudus membuka pikiran kita, mata kita, sehingga kita akhirnya tahu siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyadari ketuhanan Yesus. Kita juga menyadari bagaimana berharganya dan bermaknanya kematian serta kebangkitan Yesus.
kematian untuk menebus dosa kita, dan kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Itu adalah kebenaran yang hakiki dalam kehidupan iman Kristen. Tapi terkadang saudaraku tidak semua menyadari hal itu. Tidak jaminan Anda menjadi orang Kristen bertahun-tahun hingga saat ini, bahkan mungkin Anda aktif di gereja. Tidak jaminan bahwa kita menyadari akan hal itu. Barangkali hanya sebagai status saja. Gennya gen GKI. Tapi dalam realita kita tidak ngeh, tidak sadar betul siapa Yesus dalam hidup kita. Betapa berharganya apa yang sudah dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, maka saudaraku, Roh Kudus juga menuntun supaya kita sadar siapa Yesus yang sebenarnya. Saya percaya saudaraku, kalau kita menyadari siapa Yesus yang sebenarnya, motivasi kita, tujuan pelayanan kita, apa yang kita lakukan itu akan berubah, saudaraku. Jadi kekristenan kita bukan lagi sekedar KTP. Jadi Kristen KTP itu bukan hanya tidak pernah ke gereja, saudaraku. Tapi Kristen KTP juga bisa diartikan statusnya Kristen, tapi tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Maka di sini menurut saya sangat penting sekali, di saat kita apapun yang sedang kita kerjakan, siapapun diri kita, saya percaya Roh Kudus sedang berusaha juga mencelikan mata kita, membuka pikiran kita, dan membuat kita semakin sadar siapa Yesus sebenarnya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga mampu, saudaraku, mengubahkan cara pandang iman kita. Roh Kudus ternyata juga mampu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tadinya menjadi kutuk bagi orang lain, saat ini menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus. Dan kadang orang GKI rada-rada minder karena merasa tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan bergerejanya. Gereja lain mungkin Roh Kudusnya dosisnya lebih gede karena mengalami bahasa roh dan sebagainya. Saudaraku, jangan takut. Kalau kita saat ini beriman kepada Yesus Kristus dan Anda sedang mengikuti ibadah online hari ini, yaitu juga karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita sampai bisa mengimani Yesus yang mati dan bangkit bagi kita, maka saya percaya Roh Kudus itu ada. Jadi jangan kita justru menyempitkan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus tidak hanya identik dengan bahasa roh. Seperti yang saya katakan di awal, saudaraku, bahwa Roh Kudus adalah penopang kehidupan. Kalau kita bisa bekerja, kita bisa hidup, kita bisa berelasi saat ini, yaitu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku, contoh yang paling real, bukti yang paling nyata dari karya Roh Kudus terhadap salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus yang sedemikian rupa berani menjadi pribadi yang menyangkali Yesus, menjadi pribadi yang takut, sempat undur dalam pelayanan, kembali ke kampung halaman, menjadi nelayan mencari ikan. Tapi kemudian Roh Kudus yang bekerja mengubahkan Petrus untuk berani memberitakan Injil ini karena Petrus sudah mengalami proses dan perubahan. Roh Kudus sudah mencelikan, membuat Petrus sadar kesalahannya,
membuat Petrus akhirnya sadar siapa Yesus yang sebenarnya. Pemahaman Mesiasnya juga sudah mengalami pembenaran. Dan itu semua karena kuasa Roh Kudus. Sehingga saat Petrus berani hadir di tengah-tengah tempat publik, banyak orang Yahudi di sana, dan dia berkhotbah mengenai siapa Yesus. Roh Kudus sedang mengubahkan dan bekerja. Bisa membuat orang menjadi pribadi yang berbeda, saudaraku. Maka siapkah kita juga diubahkan oleh Roh Kudus? Di momen Pentakosta ini, semoga kita tidak hanya menghayati Roh Kudus di waktu Pentakosta saja, tapi seharusnya Pentakosta itu kita refleksikan, kita hayati setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena Roh Kudus juga tidak hanya bekerja pada waktu Pentakosta saja, tapi setiap waktu di dalam hidup kita, Roh Kudus tidak pernah kendor untuk terus bersama-sama dengan kita, menuntun, menjadi pandu, dan mengubahkan, menyadarkan kehidupan kita. Mari kita syukuri, mari kita saat ini juga imani karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami sadar di saat kami menjalani kehidupan ini, banyak hal yang kami hadapi, dan kami dengan mudahnya terkadang tergoda dan terjerat dalam godaan iblis, jatuh dalam dosa. Terlebih lagi di saat kami dalam kondisi yang susah, kami punya kecenderungan untuk mencari jalan pintas. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan Kristen kami bukan sekedar KTP, tapi Roh Kudus yang juga bekerja. Kami yang terus diingatkan, kami yang terus disadarkan. Biarlah kami Tuhan tidak berpaling, biarlah kami coba ikuti setiap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh, jangan biarkan kami hancur dalam kehidupan ini. Saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sedang terpuruk dalam usahanya, yang sedang mengalami kerugian, yang sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau pulihkan. Kami percaya Roh Kudus yang juga terus bekerja, menopang, menguatkan kami, memotivasi kami untuk bangkit kembali, dan memberikan segala ide-ide baru, kesempatan pencerahan bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi kami yang mulai putus asa di tengah sakit penyakit yang sedang kami hadapi. Juga mungkin kami yang sedang berjuang di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapa, biarlah setiap kami juga dapat terus memiliki semangat untuk hidup. Roh Kudus yang akan terus membangkitkan iman kami. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik melalui pertolongan tenaga medis dan juga obat-obatan. Kami yang mungkin ada di ujung tanduk kehidupan rumah tangga kami, ya Bapa, kiranya Engkau pulihkan relasi setiap kami, sehingga damai sejahtera dan cinta kasih itu dapat kami rasakan kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ada di tengah-tengah anak-anak kami yang sedang studi, sedang belajar dan menempuh pendidikannya. Kiranya terus Tuhan, Roh Kudus juga menuntun anak-anak kami dalam semangatnya menempuh ilmu dan juga setiap cita-cita yang didambakan. Roh Kudus yang juga menuntun masa depan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Roh Kudus sampai hari ini tidak meninggalkan kami. Dan biarlah kami dapat beriman teguh kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan kami, seperti yang Kau ajarkan kepada kami.
Pentakosta dalam perjanjian lama dirayakan sebagai pesta panen gandum, yaitu 50 hari sejak Sabat pertama setelah Paskah. Perayaan ini juga disebut sebagai Hari Raya Menuai. Sesuai dengan peraturan pada hari raya itu, mereka menyerahkan buah bungaran atau hasil panen yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 mengungkapkan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul tepat pada hari Pentakosta. Kejadian ini dirayakan oleh gereja-gereja dengan pemaknaan yang baru, namun tetap pada akar yang sama sebagai pesta panen. Pentakosta juga diperingati sebagai hari misi atau pengutusan umat sebagai hasil panen buah-buah iman yang menjadi pokok berdirinya gereja. Hari ini umat GKI Kelapa Cengkir merayakan Pentakosta dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan. Persembahan ini merupakan ungkapan terima kasih atau tanda syukur atas berkat Tuhan yang berkelimpahan pada kita masing-masing dan gerejanya. Mazmur 107 ayat 21 dan 22 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai." Marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan juga persembahan syukur tahunan yang akan kita kumpulkan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Pencipta. Engkau berkenan atas usaha dan pekerjaan kami. Di hadirat-Mu kami bertelut syukur dengan membawa persembahan panenan dan kerja kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur dan ungkapan terima kasih kami. Kami juga mohon kemurahan-Mu, berilah akal budi dan hikmat agar kami dapat bekerja dengan giat, jujur dan bertanggung jawab. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur di setiap hal yang terjadi atas kami dan mampukan kami memberi diri seutuhnya sebagai persembahan yang berkenan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
ku bersih. Hatinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Umat Tuhan, bukalah hati akan kehadiran Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang merubah kehidupan yang terpuruk menjadi kehidupan yang berpengharapan, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.